Shalom. Mari kita bersama membuka Alkitab kita di dalam 2 Timotius pasal yang keempat. 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Kita berhenti sampai sini dulu. Ini adalah pesan dari Paulus kepada anak rohaninya, yaitu kepada Timotius. Dan ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8, Paulus menceritakan, memberitahukan apa yang sudah terjadi dan yang akan terjadi atas hidupnya sendiri sebagai pemberita Injil. Nah, kita lihat dahulu nasihat Paulus kepada Timotius di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh. Nah, saya potong sampai di sini saja. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang. Semua orang yang hidup dan yang mati dikatakan, semua orang akan menghadap ke dalam penghakiman dari Tuhan. Semuanya. Dan seharusnya ayat ini juga membuat kita hati-hati, membuat kita waspada dalam hidup ini. Bahkan di ayat yang ke-8, Paulus mengatakan begini, sekarang telah tersedia bagiku setelah Paulus bekerja sebagai pemberita Injil, melakukan tugasnya memberitakan Injil, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Paulus menegaskan bahwa Tuhan itu adalah hakim yang adil. Berarti penghakiman Tuhan tidak pernah salah. Hakim yang adil berarti tidak ada yang bisa disembunyikan. Karena hakim yang adil itu juga adalah Allah yang Maha Tahu. Sehingga tidak ada yang bisa disembunyikan. Kalau kita melihat penghakiman manusia, bahkan di pengadilan, bahkan dengan dipimpin hakim yang terbaik sekalipun, seringkali kita merasa ada sesuatu yang disembunyikan, ada sesuatu yang diselewengkan. Ya. Tetapi di hadapan Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan yang hakim yang adil itu, ingat, tidak ada sesuatu pun yang bisa disembunyikan. Dan bahkan kita tidak berkesempatan untuk membenarkan diri. Karena semuanya sudah dicatat dan tidak mungkin salah. Catatannya itu sudah dimulai sejak kita ini hidup ini loh. Sampai nanti mati, catatannya sudah ada dan tidak pernah salah. Oleh karena itu Paulus katakan, aku berpesan sungguh-sungguh. Ya, berpesan sungguh-sungguh kepadamu Timotius
di hadapan Allah hakim yang adil. Pesannya adalah ini. Ayat yang kedua, beritakanlah firman. Berarti bahwa penghakiman itu bukan hanya sekedar apakah kita berbuat baik, berbuat benar, atau berbuat salah, berbuat jahat. Ternyata masalah ini akan dihakimi, yaitu apakah kita memberitakan Injil atau tidak. Apakah kita menjadi saksi bagi Kristus selama kita hidup atau tidak. Ini lebih terperinci lagi, mendetail. Bukan hanya sekedar berbuat baik atau berbuat jahat. Bukan hanya sekedar menjadi Kristen atau bukan Kristen. Tetapi bahkan yang sudah Kristen pun, masalah menjadi saksi Kristus ini ternyata sangat penting dan sangat utama. Sehingga dalam hal ini pun Tuhan akan menghakimi kita semua. Apakah setelah kita mendengar Injil, kita mau memberitakan Injil? Ini penting sekali. Apakah setelah kita menerima saksi-saksi Kristus, kita juga mau menjadi saksi Kristus? Ini penting. Seringkali yang kita pikirkan hanyalah kita sudah menjadi orang baik atau tidak. Tetapi ternyata di sini dikatakan Tuhan akan menghakimi masalah memberitakan Injil. Karena Alkitab juga menjelaskan, kalau ada orang yang berdosa dan kita tidak memberitahukan dosanya, maka dosa orang itu akan ditanggungkan kepada kita. Berarti tidak cukup hanya sekedar selamat. Kita sendiri percaya kepada Tuhan. Kalau ada orang yang tidak percaya di dekat kita, apalagi bersahabat dengan kita, dan kita tidak memberitakan Injil kepada orang tersebut, maka Tuhan, hakim yang adil itu, akan menghakimi kita. Sehingga kita mulai memperhatikan, berarti akan banyak orang yang masuk ke neraka karena mereka pasif. Alkitab katakan, apabila seseorang tahu berbuat baik tetapi tidak melakukannya, maka orang itu berdosa. Kitab Yakobus pasal 4 ayat 17. Di sini dikatakan, beritakanlah firman. Siap sedialah, baik atau tidak baik, waktunya. Berarti kita harus selalu siap. Beritakanlah firman. Siap sedialah, baik atau tidak baik, waktunya. Jangan suka menunda. Jangan menunda. Kita pikir waktunya kurang tepat. Yang kita takutkan, ketika kita menunda, kita katakan besok aja lah aku sampaikan firman pada temanku ini. Ternyata tidak sampai besok teman kita sudah meninggal. Bukankah darah orang itu akan ditanggungkan kepada kita? Siap sedialah, baik atau tidak baik, waktunya. Siap sedia. Bahkan ada pelayanan atau tidak ada pelayanan, harus siap sedia. Banyak berdoa, baca Alkitab. Siap sedia. Tadi malam saya ditelepon oleh kenalan saya dari Kalimantan. Dan dia katakan begini, Pak Yusak, boleh atau tidak nomor Pak Yusak saya berikan pada kenalan saya. Saya tanya, ada apa? Enggak Pak, dia kena penyakit, mau didoakan, mau menghubungi Pak Yusak. Oh silahkan. Saya tanya, penyakit apa? Kanker getah bening.
Anda perhatikan di sini bahwa ada hal-hal yang mendesak yang tidak bisa kita katakan, dan saya mungkin katakan tunggu dululah. Jangan, saya mau persiapan dulu. Saya mau doa puasa, saya mau doa, saya mau mempersiapkan firman. Saya mau belajar dulu soal kesembuhan. Tidak bisa. Hal itu mendadak. Oleh karena itu di sini dikatakan, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Bersiap dan jangan menunda. Itu loh yang penting. Bersiap dan jangan menunda. Orang malas itu tidak pernah mau disebut malas. Hanya selalu yang dikatakan tunggu dulu, sebentar. Ya, sebentar, selalu seperti itu. Jadi dari pagi sampai malam ketemu pagi pun nanti hanya sebentar alasannya. Kamu itu kok malas? Enggak ada malas. Hanya sebentar, tunggu sedikit lagi. Ya kan? Dan kalau ini sampai menjadi kebiasaan kita, tunggu sebentar, tunggu sebentar, tunggu sebentar. Tahu-tahu kita sudah ada di hadapan Hakim yang Maha Adil itu. Itu yang berbahaya. Bersiaplah selalu, siap sedialah. Bersiaplah selalu. Penekanan saya percaya bahwa ini adalah firman Tuhan khusus untuk kita semua. Adalah bangun pagi. Bangun pagi untuk berdoa dan baca firman. Bangun pagi untuk bersaat teduh. Ya. Banyak orang yang tidak tahu kehidupan dari orang-orang yang dikenalnya. Berpikir karena orang Kristen yang dewasa, pintar, berbicara soal Alkitab, dan kita pikir orang itu pasti punya saat teduh. Belum tentu. Ya, belum tentu. Bahkan pendeta-pendeta pun belum tentu mempunyai saat teduh di pagi hari. Belum tentu. Ya. Apalagi kalau pendeta-pendeta yang makannya itu kebanyakan hidup senang. Sudahlah. Semakin kita gemuk itu, kita itu semakin sukar untuk bergerak dengan bebas. Ya. Dan dokter pun menganjurkan ketika kita berumur seharusnya kita mulai mengurangi berat badan. Iya. Karena ketika kita berumur olahraga kita kurang. Perhatikan secara kesehatan, ketika paha kita semakin kecil, maka penyakit mulai menumpuk karena sudah tidak bisa menopang badan. Ya. Nah, betapa pentingnya kita selalu bersiap. Siap. Paling gampang punya saat teduh di pagi hari. Paling gampang itu. Itu persiapan kita. Sehingga kapanpun kita diminta tolong, kita siap. Ya, kita siap. Ketika saya selesai fitness, saya masuk kamar dan kemudian seseorang bukan Kristen tapi Islam, dia WA, "Om, boleh saya telepon?" "Oh boleh, tidak masalah." "Ada apa? Kamu lagi galau ya?" Saya katakan. "Iya Om." Dan akhirnya telepon, dia nangis. Dan saya juga katakan, "Patah hati ya?" Iya Om, kelihatannya iya." Nah, dan kami bicara, saya berikan kesempatan istri saya juga bicara. Tetapi yang saya mau tekankan ini loh, orang-orang punya masalah itu bisa kapan saja, di mana saja. Dan tidak tertutup, bukan orang Kristen yang akan konseling, yang akan minta pertolongan pada kita. Oleh karena itu persiapkan
sungguh-sungguh persiapkan. Setelah kami bicara panjang lebar dan akhirnya saya tanya, sudah, besoknya saya tes. Bagaimana? Sudah tidak nangis? Enggak om, sudah sembuh. Nah, bukan Kristen loh. Saya mau tekankan, jangan hanya fokus kepada orang Kristen. Kita harus menjadi saksi. Kapanpun diperlukan, kita siap dan menjadi saksi. Ya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah. Nyatakanlah apa yang salah. Dan ini tidak mudah. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah loh, tegur. Berarti memberitakan firman. Kalau di dalam firman itu tidak menyatakan kebenaran, menyatakan mana yang salah, mana yang benar, dan menegur yang salah, maka itu bukan firman. Bukan firman. Itu hiburan, itu lelucon, itu nasihat mungkin. Bahkan nasihat pun harus menegur. Lucunya ketika firman disampaikan dan ada teguran, ada penyingkapan tentang kebenaran, otomatis menegur yang salah. Selalu dikatakan khotbahnya kok keras ya? Tidak. Kenapa perlu firman yang menyatakan kesalahan, yang menegur dan menasihati? Kenapa? Karena ini loh, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Pernahkah Anda melihat anak yang sampai sudah umur misalnya, umur 22, umur 25 tahun, itu kurang ajar dan tidak bisa dinasihati. Dan orang-orang yang kenal dengan keluarga itu atau anak itu, kita mendengar kebanyakan mengatakan begini, sudah kasep telat. Kenapa mulai kecil dulu kok tidak dipukul, kok tidak dinasehati, kok tidak dikerasi, sekarang sudah besar, sudah terlambat. Nah, firman pun juga di sini. Karena nanti kasih orang itu akan semakin dingin. Orang akan semakin egois, acuh tak acuh kepada orang yang lain. Kalau kita perhatikan, kehidupan di kota bukankah tetangga satu dengan yang lain, itu bahkan bisa-bisa tidak tahu loh mukanya tetangganya. Kenapa? Mereka punya rumah gedungnya tinggi, ya. Kemudian keluar rumah pembantunya yang bukakan mereka sudah ada di mobil. Saling tidak kenal. Bahkan kalau Anda pergi ke gereja-gereja besar, Anda duduk berdempetan, tidak mungkin kenal. Ya, tidak mungkin kenal. Oleh karena itu saya katakan bahwa pada akhirnya semakin mendekati kedatangan Tuhan Yesus, manusia akan semakin egois, semakin tidak peduli pada orang lain. Karena Alkitab sudah mencatat, kasih kebanyakan orang semakin dingin. Itu sudah jelas. Mumpung sekarang bisa masih akrab dengan orang-orang yang lain, beritakan firman. Beritakan firman. Ada waktunya nanti di sini dikatakan, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Mumpung masih ada waktu, di sini dikatakan ayat yang kedua, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Kalau saya sederhanakan, ajar.
berulang-ulang, ajar lagi, ajar. Kok itu terus sih, kok itu terus? Selama orang itu belum berubah, selama ajaran itu belum dilakukan, terus diulang. Itu namanya sabar. Ya, itu namanya sabar. Orang yang diajar mengatakan itu namanya cerewet. Ya, bagi pihak yang mengajar harus sabar supaya yang diajar sampai berubah. Ya. Diajar. Karena akan tiba waktunya, dikatakan orang tidak akan menerima lagi ajaran sehat. Ajaran sehat itu bagaimana? Ajaran sehat itu yang menyatakan kesalahan, yang menegur, yang menasehati, dan yang terus mengajar. Kalau pengajaran itu tidak bersifat teguran, tidak ada teguran, maka itu tidak sehat. Karena ketika kita dinyatakan kesalahan kita, baru kita tahu akan berubah ke arah mana, yaitu kebenaran. Selama kita tidak tahu dan tidak merasa bahwa kita salah, maka kita tidak perlu berubah dong. Oleh karena itu, setiap pertemuan seperti ini selalu kita diperhadapkan kepada kekudusan Tuhan. Sehingga sebaik apapun kita diperhadapkan dengan kekudusan Tuhan, tetap aja jauh untuk mencapai kekudusan seperti yang Tuhan miliki. Dan kita akan terdorong, kita semangat untuk terus diubahkan menjadi seperti Tuhan. Ya. Jadi pengajaran itu, ajaran yang sehat, harus berisi teguran demi teguran. Yang jadi masalah di sini dikatakan, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, ajaran yang menyatakan kesalahan, ajaran yang bersifat teguran, ajaran yang menasehati, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya. Bukan untuk ditegur, tetapi untuk memuaskan keinginan telinganya. Ada baiknya di kota-kota besar banyak persekutuan doa. Ya, ada baiknya. Tetapi yang jadi masalah adalah mereka hanya mengumpulkan pengajar-pengajar yang bikin enak telinganya. Kalau pengajar itu tidak sesuai dengan keinginan mereka, maka pengajar itu tidak akan diundang lagi. Bahkan kalau saya perhatikan, persekutuan doa sekarang banyak menyimpang. Kenapa? Mereka berusaha menjadi gereja. Mereka menarik perpuluhan, mereka mengadakan perjamuan kudus, dan pemilik persekutuan doa menyebut dirinya sendiri gembala. Gembala persekutuan doa apa? Ya. Tetapi fokus kita adalah mereka tidak puas dengan gerejanya. Mereka mau mengundang hamba-hamba Tuhan yang bisa mengenakkan telinga mereka, yang bisa mengajar sesuai dengan keinginan mereka. Oleh karena itu, selagi ada waktu, bahkan Alkitab katakan, mumpung hari masih siang, bekerjalah, akan tiba waktunya. Di waktu malam kita sudah tidak bisa bekerja lagi. Mumpung masih ada waktu. Mumpung kekerasan hati orang itu belum sempurna kekerasannya. Ya. Kalau sudah kekerasannya sempurna, itu sudah tidak bisa dinasihati lagi, sudah tidak bisa ditegur lagi. Oleh karena itu kembali di sini, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, ajaran yang menyatakan kesalahan, ajaran yang menegur, ajaran yang menasihati. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya
untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka sampai dalam taraf, pokoknya bernubuatlah yang menyenangkan. Terjadi atau tidak terjadi mereka tidak peduli. Pokok kita menubuatkan yang menyenangkan. Nanti ketemu lagi pun mereka tidak akan tanya kok. Nubuatannya kok belum jadi Pak? Tidak, mereka pasti punya bawa rekaman lagi untuk minta nubuatan baru. Ya. Oleh karena itu nubuatannya, engkau akan diberkati, Tuhan mengasihimu, Tuhan menyediakan pekerjaan yang lebih baik, ada berkat keuangan. Ya isinya seperti itu. Padahal sebenarnya nubuatan itu untuk membangun kerohanian dari umat Tuhan. Bukan untuk memuaskan masalah daging. Mereka tidak peduli. Apakah nubuatan itu benar atau salah, terjadi atau tidak. Yang penting ketika nubuatan itu disampaikan, telinga mereka ini senang mendengarkan. Itu loh. Mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Cari yang lucu. Cari yang lucu, bukan yang menegur. Ya. Sehingga Anda bisa bayangkan kalau ada khotbah hamba Tuhan yang menyampaikan dari awal sampai akhir hanya ketawa terus. Tidak mungkin ada pertobatan. Tidak salah dengan ada lucunya, tetapi kalau dari awal sampai akhir itu hanya lelucon, sampai muka pendetanya sampai bulat, mulutnya ketarik terus karena sudah hidupnya ketawa terus, berarti orang-orang tidak akan bertobat. Apa gunanya kita berkumpul tetapi tidak ada firman yang bersifat menegur yang akan mengubahkan kita? Ya. Karena pada akhirnya setelah kita dibenahi terus-menerus dengan teguran demi teguran, maka kita akan diperhadapkan kepada hakim yang sangat teliti, yang tidak ada kesalahan sedikit pun lepas dari matanya. Ayat yang keempat, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Lihat, sedikit demi sedikit awalnya tidak bisa ditegur. Kemudian mereka mengumpulkan guru-guru yang bisa menyenangkan telinganya. Ya, pokoknya senang. Tetapi akhirnya juga kembali semakin melenceng. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran. Berarti pada akhirnya mereka sama sekali tidak mau mendengar kebenaran. Mereka mau membukanya hanya bagi dongeng. Dongeng itu apa sih? Dongeng itu kan cerita yang akhirnya itu adalah sesuai dengan keinginan yang mendengar. Ya. Coba lihat cerita kalau di Indonesia, kalau Anda kalau sinetron misalnya, pasti senang dengan cerita yang pemainnya awalnya miskin, nanti ketemu sama orang kaya, jadi sama orang kaya, jadi orang kaya. Ya, itulah keinginan penduduk Indonesia kan. India pun sama, negara yang miskin itu film-filmnya coba lihat. Negara yang miskin India, negara yang penuh dengan kejahatan, mereka ceritanya kan hanya keinginan masyarakat atau penduduk India. Pokok ujung-ujungnya nanti yang kalah ya penjahatnya kalah. Ujung-ujungnya nanti ya anak yang terbuang yang jadi miskin kemudian jadi kaya. Itu dongeng. Menceritakan yang pada akhirnya adalah sesuatu yang diinginkan oleh pendengar.
dongeng. Dan ini yang terjadi di banyak gereja. Mulai terjadi. Dan saya percaya bahwa kalau gereja tidak bertobat, segera bertobat, maka gereja akan terlambat dan gereja akan mengalami kehancuran. Oleh karena itu, masih ada kesempatan. Maksud saya begini, bahwa Tuhan tetap masih menyediakan hujan akhir, hujan awal dan hujan akhir yang akan dicurahkan secara bersama-sama. Akan terjadi pertobatan massal. Tuhan masih akan melakukan itu. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Membukanya bagi dongeng. Ngeri. Sudah tidak mau kebenaran, yang diinginkan hanya dongeng. Kalau sesuai dengan hatinya, wah senang. Ya. Kalau tidak sesuai dengan hatinya, bukan masalah benar salah lagi. Sesuai atau tidak dengan keinginan hati. Ya. Ngeri. Nanti akan banyak PD-PD atau jemaat yang pindah sini, pindah sana, pindah sini, pindah sana. Ya. Integritas sudah tidak ada lagi. Oleh karena itu, Alkitab katakan yang diselamatkan hanyalah sisa. Tidak mungkin orang makan nasi itu sisanya lebih dari separuh piring. Tidak mungkin. Sisa paling hanya 1 sendok atau setengah sendok. Jadi dari banyaknya, dari banyak umat Tuhan, yang diselamatkan hanyalah sisa. Tetapi saya mau katakan seharusnya ini pun bukan menjadi keputusan akhir yang harus terjadi. Seharusnya ini menjadi pemicu bagi kita untuk semuanya masuk kepada golongan sisa ini loh. Seharusnya membuat kita semakin bersemangat. Bersemangat beribadah, bersemangat untuk terus diubahkan oleh firman, bersemangat untuk semakin dikuduskan, bersemangat untuk semakin memenangkan banyak jiwa. Seharusnya itu yang terjadi. Dan saya percaya itu yang diinginkan Tuhan sebenarnya. Ayat yang kelima, tetapi kuasailah dirimu. Paulus katakan kepada Timotius, kuasailah dirimu dalam segala hal. Dalam segala hal harus menguasai diri. Bukankah ini tidak mudah? Bahkan bekerja pun, dalam bekerja pun kita harus menguasai diri. Bukankah seringkali kita diiming-iming untuk terus bekerja dengan uang lembur dan segala macam. Resikonya besar. Nanti tua sedikit Anda akan sakit-sakitan. Ya. Kalau kita tidak bisa menguasai diri. Bagaimana soal makanan? Ketika di meja kita disediakan makanan yang enak-enak, yang gratis lagi. Ya. Apakah kita sangat bernafsu untuk mencoba semua dan menghabiskan semua? Kuasailah dirimu dalam segala hal. Apakah di waktu malam teman-teman kita bersuka cita, kumpul-kumpul, kita harus kumpul terus bersama mereka, atau kita bisa menguasai? Oh tidak, besok pagi aku harus bangun untuk berdoa, saya pamit dulu pulang. Menguasai diri. Bagaimana dengan ketika kita membuka toko dan rame terus? Sedangkan sebentar lagi gereja. Apakah mau tutup atau tidak? Menguasai diri dalam segala hal. Ketika kita difitnah, ketika kita dicaci maki, apakah kita mau membalas mencaci maki?
atau tetap diam, membiarkan Tuhan yang akan bertindak. Menguasai diri dalam emosi, dalam segala hal. Berarti ayat ini berat, ayat yang kelima. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Orang kita kalau ada berita saja yang heboh dan kita yang pertama kali tahu, ya, oh mulut ini untuk ndak buka ya, kan itu sepertinya bangga gitu loh kalau nyampaikan berita pertama kali kan. Dan Alkitab di sini katakan kuasailah dirimu dalam segala hal. Bukankah untuk mengampuni orang yang bersalah pada kita itu membutuhkan penguasaan diri? Untuk mengucapkan, ingat pengampunan itu masalah iman juga. Oleh karena itu harus diucapkan, Tuhan aku mengampuni si A, aku memberkati dia. Aku tidak mau dendam, aku melepaskan pengampunan dan aku berdoa supaya Engkau memberkati orang itu. Hanya herannya saya tidak tahu perjalanan itu bagaimana. Kita mintakan berkat kok awalnya paling Tuhan curahkan berkat untuk orang itu, perjalanannya terlalu panjang sampai berkatnya menjadi kutuk. Semakin Anda mengampuni, semakin cepat mengampuni, maka orang yang diampuni itu akan mendapatkan masalah. Karena soal pengampunan itu adalah keputusan hati kita. Supaya kita ini loh, bukan orang itu, kita ini akan hidup dalam berkat atau hidup dalam kutuk. Ampuni, maka Tuhan akan segera bertindak. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, sabar ketika menderita, ketika difitnah, ketika kekurangan, ketika sakit, ketika dijauhi, sabar. Sabar berarti penilaian iman kita berhasil atau tidak bukanlah ketika keluar dari penderitaan, tetapi yang dinilai oleh Tuhan selama proses itu sikap kita bagaimana. Ketika kita masuk dalam penderitaan, apakah sikap kita sabar, bahkan penuh ucapan syukur, atau emosi, marah-marah, menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, bahkan menyalahkan diri kita? Sikap selama dalam penderitaan itu yang dinilai oleh Tuhan. Ya. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil. Ingat, kita harus sungguh-sungguh menyiapkan firman sebanyak mungkin di dalam hati kita, supaya kapanpun diperlukan dari mulut kita bisa keluar firman. Itu yang disebut melakukan pekerjaan pemberita Injil. Anda harus mempersiapkan firman, menyimpan firman sebanyak mungkin dalam hati kita. Kapanpun dibutuhkan, perkataan kita akan mengeluarkan firman itu. Ya, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Tunaikan berarti selesaikan sampai akhir. Jangan berhenti tengah jalan, jangan putus asa dan mengatakan sudah cukup, hanya bikin mangkel terus. Ya, jangan. Di sini dikatakan tunaikanlah tugas pelayananmu. Yesus mengatakan di kayu salib sudah selesai. Paulus, Anda perhatikan ayat 6 ini, tunaikanlah tugas pelayananmu.
Paulus yang mengatakan juga mengalami ini dan melakukannya. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sidang jemaat, apakah kita akan menyelesaikan iman kita ini sampai akhir atau berhenti di tengah jalan? Ini penting. Paulus memulai dan Paulus menyelesaikannya. Dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Luar biasanya yang disebut pertandingan yang baik ini adalah kematian Paulus. Paulus katakan bahwa darahku sudah mulai dicurahkan. Darahku sudah mulai dicurahkan. Hidup Paulus penuh dengan penderitaan. Luar biasa. Kehidupan rasul yang penuh penderitaan ini diakui oleh kita semua sebagai rasul yang terbesar. Sayangnya sekarang kita selalu mengakui hamba Tuhan yang terbesar adalah hamba Tuhan yang memiliki gereja paling besar, hamba Tuhan yang terkenal, hamba Tuhan yang kaya, hamba Tuhan yang makmur, hamba Tuhan yang tidak pernah masuk penjara. Ketika kita melihat hamba Tuhan yang masuk penjara karena imannya, kita bahkan banyak hamba-hamba Tuhan yang lain mengatakan, tidak berhikmat sih. Yang saya mau tekankan, ingat, tiap orang punya bagiannya masing-masing. Selama kita mengalami masalah karena memberitakan Injil, jangan saling menyalahkan. Karena mungkin kita belum tentu bisa menanggung penderitaan sama seperti orang tersebut. Ya. Paulus di sini mengatakan, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Sampai mau mati, dan di sini dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Dalam penderitaannya, dalam melakukan tugasnya sebagai pemberita Injil, Paulus katakan, aku sudah memelihara iman. Berarti dari awal perjalanan imannya sampai akhirnya, Paulus menjadi semakin disempurnakan. Kata memelihara. Bagaimana kalau memelihara anjing dari kecil, dari bayi? Maka kita akan buat dia menjadi semakin indah, semakin besar, bahkan mungkin punya anak lagi. Memelihara tanaman, dari ditanam benihnya mungkin sampai kemudian berdaun, berdahan dan berbuah. Itu memelihara. Paulus katakan memelihara iman. Berarti awal dan akhir harus ada perubahan. Harus ada peningkatan, harus semakin baik. Jangan sama terus. Berarti kalau sama terus dari awal, berarti tidak dipelihara. Paulus katakan memelihara iman. Sehingga Paulus pun mengatakan, manusia jasmaniku semakin merosot dari sehari ke sehari. Tetapi manusia rohaniku, batiniahku, diperbarui dari sehari ke sehari, semakin disempurnakan. Ini yang disebut memelihara. Ya, memelihara iman. Sikap hati kita berubah, perkataan kita berubah, cara kerja kita berubah juga. Apa yang diutamakan juga semakin berubah, ya kan? Yang dulu mungkin menjadi prioritas, sekarang sudah tidak menjadi prioritas lagi. Berubah terus. Ini yang disebut memelihara iman.
Ayat yang ke-8, ayat terakhir. Sekarang menjelang kematiannya, Paulus katakan, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, pada hari Tuhan. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bukan hanya kepada Paulus, kepada semua orang. Kembali saya mau katakan, kalimat ini berat. Yang merindukan kedatangannya. Berarti orang yang merindukan kedatangannya. Orang yang mencintai Tuhan. Hanya kekasih yang merindukan kedatangan kekasihnya. Hanya orang yang mengasihi seseorang yang menunggu, merindukan kedatangannya. Saya takut bahkan kebanyakan orang Kristen mungkin doanya, Tuhan jangan datang dulu. Kenapa? Uangku masih banyak belum dipakai. Tubuhku sehat, bisa kemana-mana, uang banyak. Jangan datang dulu lah Tuhan. Ya. Tetapi di sini dikatakan, mahkota itu juga disediakan. Saya mau katakan, hanya kepada orang-orang yang merindukan kedatangannya. Merindukan kedatangan pribadi yang dikasihi. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, maka kita tidak akan merindukan kedatangannya. Apalagi keadaan kita baik-baik saja di muka bumi. Apalagi sekeliling kita baik-baik saja. Banyak orang ingin mengalami pengangkatan bukan karena merindukan Tuhan loh. Tetapi karena takut kepada antikris yang akan berkuasa. Takut kepada bencana demi bencana yang akan terjadi di muka bumi. Bukan karena merindukan Tuhan. Mereka ingin mengalami pengangkatan. Kalau mereka memang merindukan Tuhan, maka mulai sekarang sudah kelihatan bagaimana memanifestasikan kerinduannya kepada Tuhan. Tetapi Anda lihat, secara jujur, banyak orang yang tidak merindukan Tuhan. Tidak usah berbicara kedatangannya. Banyak orang yang tidak merindukan Tuhan. Lihat dari gaya hidup sehari-harinya. Mereka tidak merindukan Tuhan. Mereka tidak merindukan kedatangannya. Bahkan mungkin mereka tidak mengharapkan kedatangannya. Selagi semuanya baik-baik saja. Banyak orang ingin ketemu Tuhan karena beban hidupnya terlalu berat. Tetapi di sini tidak membicarakan beban hidup. Di sini membicarakan orang yang mengasihi Tuhan, orang yang bekerja untuk Tuhan, dan orang yang memang ingin ketemu, bukan hanya dengan iman. Paulus katakan di dalam kitab Korintus, 1 Korintus 13 tentang kasih. Muka dengan muka. Itu loh yang diinginkan. Bukan hanya lewat WA. Bukan hanya lewat video call. Yang diinginkan adalah ketemu langsung dengan pribadi yang kita kasihi. Itu jadi di sini dikatakan, ingat, mahkota kebenaran tidak diperuntukkan untuk semua orang. Mahkota kebenaran diperuntukkan hanya orang yang memberitakan Injil sampai akhirnya menunaikan tugas pelayanannya. Hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang merindukan Tuhan, merindukan kedatangannya. Bukan hanya supaya lolos dari bencana, tetapi karena mengasihi Tuhan lebih dari segalanya.